Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga, yakni Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia. Daerah perbatasan yang pertama akan saya kunjungi berada di ujung timur Indonesia. Saya akan melihat perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, yakni di distrik Sota, Merauke, Papua. Sota menjadi wilayah setara kecamatan yang unik karena menjadi akses utama di bagian selatan Merauke, tempat interaksi dua negara, Indonesia dan Papua Nugini. Hutan yang membentang sekitar 15 km memisahkan Indonesia dengan permukiman Papua Nugini terdekat. Hutan ini menjadi menarik karena menjadi jalur perlintasan tradisional kedua warga negara. Menurut informasi, ini adalah jalur yang suka dilewati sama masyarakat PNG atau Papua Nugini. Semoga aja di depan sana saya ketemu sama masyarakatnya. Dari PNG. Oh, kenalin saya Indah. Wow, luar biasa sekali loh masyarakat PNG ini. Untuk belanja ke Indonesia, mereka harus pakai sepeda dan juga jalan kaki sekitar 15 kilo. Bus? Yeah. What is your name? My name is Petrus. Nih ya, masyarakat Papua Nugini bisa berbahasa dua, ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah kebetulan Bapak Petrus ini hanya bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya cuma aksen mereka aja, aksen PNG. Tapi kalau yang lain, tadi saya ngobrol bisa berbahasa Indonesia. Tuh. Pos TNI yang dijaga Satuan Petugas Perbatasan menjadi pintu masuk pertama yang harus dilewati. Pemeriksaan dilakukan, mulai dari identitas hingga tujuan melintas. Okay, thank you. Ya, may I borrow? Yes, you can. Nah ini biasanya masyarakat Papua Nugini sebelum masuk ke Indonesia harus punya kertas semacam paspor atau pas lintas batas. Jadi diperiksa dulu, dicek namanya satu-satu baru bisa lewat. Nih Pak. Oke, boleh jalan nih Pak. Sip. Imigrasi menjadi pintu kedua, agar secara hukum masyarakat Papua Nugini diberikan izin untuk datang ke Indonesia. Di sini surat lintas batas negara diperiksa, mulai dari waktu kedatangan hingga rencana kembali ke negaranya. Setiap ada transaksi lintas negara, mata uang menjadi pertimbangan utama. Uniknya, setiap warung perbatasan di sini menyediakan jasa tukar uang. Sebelum berbelanja, warga Papua Nugini diwajibkan menukar uangnya yang bernama kina dengan rupiah terlebih dahulu. Oh ya. Ini mau dihitung dulu. Ada yang unik dari tukar menukar uang di sini. Jadi belum ada standar yang pas antara kina dan juga rupiah. Sini mainnya tawar menawar. Ibunya menawar 1 kina itu 3.200. Jadi kita dapat 1.024.000. 24.000 ya. Sembako menjadi tujuan utama masyarakat Papua Nugini. Setiap hari, warung di perbatasan yang satu ini menjadi langganan untuk melengkapi kebutuhan mereka. Ada satu menu wajib yang biasa dibeli sama masyarakat Papua Nugini, yaitu ini dia, pinang kering. Karena di Papua Nugini tidak ada, jadi masyarakat Papua Nugini kalau misalnya ke Indonesia disempetin untuk beli ini tuh. 400. Meski berstatus jalur perbatasan internasional, pengecekan barang dan status hukum untuk lintas negara tetap berlaku di sini. Pengunjung seberang tidak diizinkan melintasi jalur perbatasan lebih dari 1 kali setiap harinya. Sudah semua, tidak ada yang tertinggal ya. Oke, Mama,
Bapak, saya pamit karena tidak bisa ikut ke sana. Ini barang Mama, terima kasih sudah diajak belanja. Aduh, sangat sedih sekali ya, saya tidak bisa mengantarkan ke Papua Nugini, tapi saya cukup bahagia karena bisa ikut masyarakat Papua Nugini untuk belanja di Indonesia. Hati-hati ya Bapak ya. Saatnya saya melihat daerah perbatasan yang dulunya juga wilayah dari Indonesia. Ya, Timor Leste. Kali ini saya menyambangi batas negeri di Kabupaten Belu, NTT. Untuk mencapai perbatasan RI dan Timor Leste di Desa Turis Kain, waktu tempuh mencapai 2 jam dari ibu kota Atambua. Jaraknya sekitar 45 km. Kondisi jalur cukup menantang. Bersama satuan petugas pengaman perbatasan, saya diantar menuju sungai yang menjadi jalur tradisional lintas negara. Nah, ini saya lagi ada di sungai perbatasan antara Indonesia dan juga Timor Leste. Sebenarnya Indonesia dan Timor Leste masih ada hubungan kekeluargaan. Entah kepala adatnya ada di Indonesia, masyarakatnya ada di Timor Leste. Nah, makanya kedua negara ini membuat peraturan perlintasan daerah antara Timor Leste dan Indonesia dan juga pasar tradisional. Makanya mereka masih bisa berinteraksi satu sama lainnya. Inilah Sungai Malibaka di Desa Turis Kain. Sungai kering yang menjadi batas antara Indonesia dan Timor Leste. Jalur yang saya tempuh ini memang bukan jalur biasa, ini adalah jalur antara Indonesia dan juga Timor Leste. Iya, silakan Mama jalan. Mama kalau dari rumah jalan berapa lama? Ya, Dari rumah ke perbatasan? dari rumah kalau jalan mungkin ada sekitar 2 jam. 2 jam. Mama ini dari rumah ke perbatasan jalan kaki 2 jam hanya untuk ke pasar ya Mama ya? Iya, iya. Jadi memang pasar di sini mempertemukan dua negara antara Indonesia dan juga Timor Leste. Entah itu Timor Leste-nya yang berjualan atau Indonesia yang berjualan dan Timor Leste-nya yang beli. Silakan Mama. Mau pemeriksaan juga di sini ya? Oke, obrigado. Oh iya, silakan. Berpisah status bangsa selama lebih dari 20 tahun, namun ada cerita unik di jalur perlintasan tradisional ini. Jadi memang warga di Timor Leste sebelum masuk ke pasar di Indonesia, mereka harus melewati pos ini. Nah, ini pos jaga oleh Satgas di sini. Ini tempatnya pemeriksaan identitas atau paspor. Biasanya mereka bawa paspor di sini untuk diperiksa, lalu baru boleh masuk ke pasar di dalam. Meski berstatus jalur perbatasan tradisional, pengecekan lintas negara tetap berlaku di Turis Kain. Warga Timor Leste wajib lapor ke imigrasi. Pengunjung seberang tidak diizinkan melintasi perbatasan lebih dari 1 kali setiap harinya. Aturan lain yang melekat, total belanja per kepala tidak boleh lebih dari $50 Amerika. Masyarakat Timor Leste tadi setelah di pos langsung diiring ke imigrasi sini untuk diperiksa. Mama ini pinjam dulu sebentar boleh? Nih, PLB atau pas lintas batas. Masyarakat di sini dicek nih ininya PLB-nya sama disuruh tulis ini ya Mama ya? Boleh pinjam sebentar Kak? Sama ini. Ini kartu identitas, nanti harus diisi baru mereka boleh masuk ke pasar. Pas lintas batas, inilah akses semacam paspor. Bedanya, pas lintas batas hanya berlaku bagi penduduk perbatasan dan masa berlakunya hanya 1 hari. Iya, inilah pasar perbatasan Turis Kain, pasar lintas negara di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Lapak digelar mulai pukul 6 pagi dan keramaian usai pukul 12 siang. Sebenarnya kalau sudah sampai pasar, orang Indonesia sama orang Timor Leste menjadi satu, itu nggak kelihatan fisiknya. Bapak, sebenarnya kalau dari luar sama aja. Jadi di sini mereka berkumpul, saling berjualan, saling bertransaksi. Terlihat nggak ada bedanya. Jadi harus ditanya dulu, Bapak orang mana atau Mama orang mana, baru bisa ketahuan. Mama, ini jual apa? Obat kah? Obat. Mama. Pasar perbatasan sudah ada sebelum Timor Timor lepas dari Indonesia.
Namun setelah Timor Leste berdiri, pasar ini tetap dipertahankan dan beroperasi atas kesepakatan dua negara. Sekarang saya lagi sama Mama Francisca nih, lagi mau belanja sendal. Mama kenapa mau belanjanya di Indonesia? Kenapa nggak di Timor Leste belanjanya? Pakai dolar kan tidak sama, beli di sini harganya tidak sama, kita tukar dolar kan masih dapat. Oh, lebih murah ya jatuhnya. Jadi memang banyak orang Timor Leste yang datang ke sini karena memang lebih murah dan juga dekat ya Mama sama rumah Mama ya di sana. Jadi lebih dekatnya berarti. Perputaran uang di pasar perbatasan ini unik. Rupiah, dolar Amerika yang berlaku. Pedagang tukar dolar di pasar ini laku keras. Meski untuk mendapat selisih harga yang lebih murah, warga Timor Leste lebih memilih bertransaksi menggunakan rupiah. Jadi yang uniknya memang di sini fasilitasnya lengkap, imigrasinya ada. Nah, bagi warga Timor Leste yang mau nukar duit atau nukar dolar bisa di sini nih. Secara geografis, letak pasar ini berbatasan langsung dengan desa Maliana, Timor Leste. Jaraknya hanya sekitar 2 km dan melintasi sungai. Jadi tak perlu alat transportasi untuk membawa barang belanjaan. Cukup memanfaatkan jasa buruh pikul yang berlomba mengais rezeki. Nah, ini jadi batas buruh panggulnya nih. Tuh, jadi barang-barangnya dibawa sampai sini. Nanti di sana ada buruh panggul lagi dari Timor Leste, jadi mereka oper barangnya. Nanti yang dari Indonesia balik lagi ke sana buat ngangkut barang lagi. Dari perbatasan Papua dan Timor Leste, saat ini saya akan mengarungi Sungai Sebakung di Kalimantan Utara untuk menuju Desa Labang yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Untuk mencapai perbatasan utara negeri ini, jeram Sungai Sembakung di Kabupaten Nunukan harus saya hadapi. Arus sungai pegunungan ini dapat berubah setiap saat mengikuti curah hujan di bagian hulu. Ya, resikonya tidak main-main. Kita tidak pernah tahu kapan banjir besar datang menerjang. Bersama masyarakat Dayak Okolot, kami menuju pemukiman terisolasi dekat perbatasan dengan negara bagian Sabah, Malaysia. Iya, sebuah daerah bernama Labang, berada di kawasan pegunungan. Menuju ke Labang hanya bisa tembus via jalur sungai. Hampir sepanjang tahun, air sungai berarus deras ini tidak pernah jernih. Jadi memang di Kalimantan khususnya di Nunukan ini masyarakat masih menggunakan sungai sebagai jalur transportasi. Mau itu berkunjung ke tetangga sebelah atau ke desa seberang. Tapi tujuan saya masih jauh di depan sana, sekitar 4 sampai 7 jam. Tapi untungnya di belakang ya tuh, pasukannya rame. Jadi tetap seru walaupun masih jauh ya di depan sana. Sungai Sebakung ibarat urat nadi. Besar dan kecilnya debit air akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang hidup di perbatasan. Pada musim banjir, aliran sungai ini mematikan. Ya, saking kuatnya terjangan arus. Praktis, mobilitas masyarakat di Kecamatan Lumbis dan Lumis Ogong jadi terganggu karena tidak ada transportasi darat. Menjelang sore hari, akhirnya kami tiba di Desa Labang, desa kecil yang berada di garis depan perbatasan Indonesia-Malaysia. Akhirnya sampai juga di Desa Labang. Setelah tadi saya dari Mansalong memakan waktu 4 jam. Nih sampai pakai life vest. Karena memang tadi di perjalanan arusnya makin naik, makin kenceng. Jadi cukup bahaya juga, beresiko. Jadi makanya saya pakai life vest. Sabar Pak, sabar. Satu-satu. Ya, sekarang tinggal menikmati desanya aja nih, udah sampai. Ayo Pak.
Desa Labang sebenarnya terdiri dari 5 desa kecil. Wilayah ini merupakan pemukiman baru, hasil relokasi pemerintah pada tahun 70-an. Mayoritas dihuni kelompok Dayak Okolot dari Sungai Sulon. Sebagian besar dari mereka mengandalkan metode bertani dan berburu untuk kehidupan sehari-hari. Akhirnya setelah tadi saya jalan-jalan nyampe juga di ujung salah satu kampung di Desa Labang. Nah, kalau saya lihat di sini nih, perkampungannya dekat sama sungai dan juga memanjang karena kontur tanahnya yang terjal sehingga tidak memungkinkan untuk banyak bangunan di sini. Nah, tuh kalau dilihat di sana tuh banyak kebun warga yang ada di lereng-lereng. Ini terjal banget loh, tuh serem. Nah, hari ini saya diajak sama masyarakat di sini untuk belanja, tapi ke luar negeri. Kayak apa belanja di luar negeri? Saya ke bawah dulu karena udah ditungguin di bawah. Sini, warga Indonesia dari Desa Labang justru yang memilih untuk berbelanja ke Malaysia. Minim akses, bahkan terisolasi menjadi alasannya. Jarak jauh dan ongkos transportasi yang mahal dari Mansalong, Indonesia membuat masyarakat Labang berpaling ke Pagalungan di Malaysia. Kanenya kau legio. Mamanya mau ikut belanja juga katanya. Kalau di Indonesia jauh banget perjalanannya, sekitar 4 jam lagi. Jadi lebih dekat ke Pegalungan, sana cuma 1 jam. Kita berangkat, Bu. Oko. Bapak, mau belanja apa di Pegalungan? Belanja apa nanti? Beli apa, gula kah, minuman. Bahan pokok ya. Sungai Sebakung menjadi akses rutin warga Labang untuk hilir mudik mencari beragam kebutuhan di negara tetangga. Setelah disuguhi bermeter-meter perkebunan kelapa sawit, petualangan lintas negara kali ini ada yang wajib disinggahi. Yang satu ini contohnya. Wow. Perjalanan saya tertuju sama itu tuh. Ada patung burung Garuda. Saya mau lihat dulu ke atas. Itu seperti apa burung Garuda itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti wilayah perbatasan lain di Indonesia, di Sungai Sebakung juga ada patok batas negara yang menandakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Wah, ada tulisannya. Badan Intelijen Negara Mei 2015. Dibuatnya pada bulan Mei 2015. Ini untuk apa? Untuk identitas bangsa kita di perbatasan karena tidak ada lambang-lambang yang mengikat di perbatasan, sehingga ini untuk memudahkan anak-anak generasi muda mengenal lambang negara kita. Jadi sampai saat ini status di daerah perbatasan khususnya Sumantipal Sinapad ini masih status quo. Masih perdebatan masih dalam ya? perdebatan antara bangsa kita Indonesia dengan Malaysia. Udah lewat. Jarak Pagalungan di wilayah Malaysia tak kalah menguras adrenalin. Semakin gede ya ke sana. Nah, ini di depan sana ada arus yang semakin deras, jeramnya semakin besar. Jadi harus turun untuk mengurangi beban yang ada di perahu. Harus turun biar nanti perahunya nggak terbalik. Sungai Sebakung bagian hulu tipikal upper river dengan jeram-jeram di sepanjang badan sungai. Beberapa berkategori berbahaya untuk dilalui dengan perahu penuh beban. Itu tadi saya lihat Air makin meriang ini. ini jeramnya bener-bener gede banget. Itu lihat tadi perahu sampai begitu. Coba kalau misalnya tadi di dalam perahunya itu banyak bebannya. Kalau nggak kebalik perahunya, wow. Makanya harus turun dulu orang-orangnya. Untuk masuk ke negara Malaysia,
Saya pun harus melapor terlebih dahulu ke imigrasi Malaysia. Setelah mendapat izin masuk, saya pun langsung ke pasar Pagalungan. Sebagian besar produk yang dijual di sini biasanya berupa makanan dan minuman produksi Malaysia. Tidak ada jumlah batas transaksi. Artinya, warga Indonesia bebas membeli aneka barang sesuai dengan jumlah kebutuhan. Ini habis nemenin mamanya belanja, gantian saya yang mau belanja, mau lihat-lihat ada yang lucu nggak di dalam. Masih butuh. Kenapa PPN-nya besar? Iya. Oh, ada anting. Iya, jadi nih 20 ya. 20. Nih, jadi ini pilihan saya. Ini saya jadinya yang ini ya, Kak ya. Yang ini jadinya 20. Jadinya yang ini. Nih kalau bisa dilihat, ini sebenarnya ada juga di Kalimantan, suku Dayak. Nih seperti ini sama. Jadi memang kebukti Indonesia dan Malaysia dari dulu sampai sekarang masih bersaudara. Hampir sama budayanya loh. Nih lihat. Bagus kan? Bagus gak? 20 oke? 20. Buat saya ini keren banget loh. Kan Pegalungan ini bisa dibilang pelosoknya Malaysia, tapi kebutuhan masyarakat di sini masih bisa dipenuhi. Sedangkan di pelosok-pelosok Indonesia masih sangat sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Tapi yang sangat saya salut di sini adalah kekeluargaan dan persaudaraan yang masih sangat kental. Nah, ini saya udah selesai nih belanja. Sekarang mau balik lagi ke kampung. Aduh, perjalanan masih jauh. Ikutin jejak saya, jejak petualang. Perbatasan dengan Malaysia juga terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Bersama warga Dayak Bengkayang, saya mau memanen hasil kebun. Sekarang saya mau panen hasil kebun. Nah, jadi memang kalau di sini sistemnya itu ladangnya berpindah. Yang satunya lagi dibuka lahan, yang ini kita panen untuk nantinya bisa dibuka lahan lagi, bisa dibakar lagi. Cukup ya Pak ya. Nah, ini kayaknya untuk keladinya kita sudah cukup banyak. Habis ini mau langsung ngambil ketela. Masih ada satu lagi yang harus kita ambil, ketela. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, sudah banyak. Itu udah banyak belum Pak? Sudah. Nah, sepertinya sudah cukup. Habis ini kita mau langsung jual ini ke Malaysia. Memang kalau masyarakat sini hasil kebunnya terutama ketela dan juga keladi itu memang langsung dijualnya di sana. Langsung di Malaysia. Berarti kita keluar negeri nih habis ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah menempuh perjalanan sekitar 38 km dari desa, sampailah kami di pasar tradisional di Sarawak, Malaysia. Nah, ini dia Pasar Serikin, yaitu pasar yang berada di Malaysia, tapi juga berbatasan dengan Indonesia. Di sini sebenarnya kelihatannya hampir sama seperti di Indonesia. Tuh lihat. Ya, ini lagi ramai-ramainya. Semoga saja kita laku dagangnya. Akhir pekan adalah waktu yang ditunggu masyarakat perbatasan Jagoy Babang. Disinilah mereka berbondong-bondong mengais rejeki dari pukul 7 pagi hingga petang. Jaraknya memang lebih jauh dibanding ke pasar tradisional kota Jagoy. Namun untung yang berlipat menjadi alasan mereka berdagang di sini. Salah satu kebanyakan orang Indonesia mau berjualan di Pasar Serikin ini, selain memang karena
lebih untung Iya, karena dijualnya juga dengan mata uang ringgit ya, Bu ya. betul. Tapi kalau misalnya ada orang Indonesia mau beli pakai uang rupiah bisa? Bisa. Oh, bisa juga? Bisa juga ternyata. Kita kan tinggal hitung ringgit berapa. Oh, tapi tetap dihitung ringgit, bukan dihitung rupiah. tetap. Oh, Misalnya kita kan bisa misalnya- beli pakai rupiah, tapi ringgit kan harganya tetap Dihitung-hitungkan dengan harga ringgit. dikali dengan uang ringgit. Berapa rupiah begitu. Aku mau beli itu, Bu. Apa Bu? Beli apa Bu? Tinggal berapa, Bu? 1 kilonya 5. Oh, harganya sekarang lagi segitu Bu ya. Ini 17.000. Belanja beli 10.000. Nah, itu tadi salah satu pembeli yang mau beli dengan harga rupiah. Kalau di sini ringgit 1 ringgit itu harganya 3.550 rupiah. Iya. Berbanding terbalik dengan pedagangnya, 90% pembeli adalah orang Malaysia. Di pasar ini mereka berbelanja bahan makanan yang tidak ada di Malaysia, meski harus menempuh jarak 57 km dari kota Kuching. Kalau dari menurut pandangan saya, ini perbedaannya sangat terlihat jelas mana orang Indonesia, mana juga orang Malaysia. Kita lihat dari penampilannya, kalau orang Malaysia itu jauh lebih modern walaupun hanya ke pasar saja. Tetap ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Dari 300 unit kios yang ada di Pasar Serikin, 90% yang menempati adalah orang Indonesia. Bukan hanya Kalimantan, bahkan dari Pulau Jawa. Sekilonya 5 ringgit. Sekilo aja. Tela ungu 5 ringgit. Nah, enaknya kalau di sini nggak ada tawar-menawar seperti di Indonesia perbedaannya. Jadi udah ada harga pastinya seperti ini. Ini tela ungu sudah ada harganya 5 ringgit, jadi nggak bisa ditawar lagi. Memang sudah pas segini harganya ya. Berarti sudah ya? Sudah kembali? Udah uang pas? Thank you. Beli berapa, Bu? Harganya yang ditawarkan sama antara penjual satu dan lainnya, supaya keuntungan diperoleh merata. Pak, nggak nambah Pak 3 kilo. Bisa dibilang di pasar ini yang paling laris adalah keribang, karena memang rata-rata kebanyakan keribang itu dijadikan camilan. Jadi memang ciamik nih untuk jualan keribang. Lagi Pak? Lagi? Oh, udah cukup. Sudah cukup. Terima kasih Pak, thank you. Keberadaan pasar memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika kebutuhan bisa terpenuhi, jarak dan suku bangsa tidak lagi menjadi penghalang. Terima kasih, thank you. Keribangnya Bu. Keribang. Saya akan mencari ikan, tapi bukan ikan biasa. Ikan ini unik sekali. Wih, dapat banyak loh di sini. Aduh, terperosok ke sawah. Aduh Kang. Jadi ini gundanya dulu dicowel sama sambal guro. Wah. Oh ini ada sakaran ini. Ada sakaran macan ini. Oh ini Pak, Iya. macan tutul Jawa ini adalah spesies yang termasuk critical endangered atau sudah hampir punah.